Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ade Marsito Ramadhani DS dengan NPM 2321030002. Pada video ini, saya akan membahas tentang fenomena krisis ekologi yang ada di Indonesia, khususnya pada pencemaran laut oleh sampah plastik. Dan contohnya, sudah terjadi baru-baru ini banjir di daerah Aceh hingga ke Sumatera Barat. Setiap tahun, dunia membuang lebih dari 11 juta ton sampah plastik ke laut. Pantai-pantai di Indonesia yang seharusnya menjadi rumah bagi keindahan alam, kini dipenuhi oleh botol plastik, kresek, dan sampah rumah tangga yang mengalir ke daratan. Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Dan apa yang kita lihat di pinggir pantai ini hanyalah sedikit dari masalah yang sebenarnya. Jika kita menyelam sedikit lebih dalam, kenyataan jauh lebih menyakitkan. Di bawah permukaan, sampah plastik menjerat ikan penyu dan hewan laut lainnya. Plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan selama itu ia berubah menjadi mikroplastik, partikel kecil yang kini ditemukan di air laut, garam dapur, bahkan di tubuh manusia. Laut yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi tempat pembuangan raksasa. Krisis ekologi tidak hanya terjadi di laut, dampaknya semakin kita rasakan di daratan. Baru-baru ini, di wilayah Aceh dan Sumatera Barat, kembali dilanda banjir besar. Hujan ekstrim, sedimentasi sungai, penumpukan sampah, dan kerusakan lingkungan menyebabkan air meluap dengan lebih cepat dan lebih luas. Hubungannya itu jelas sekali. Jika laut tercemar, sungai tertutup sampah, dan lingkungan rusak, maka bencana akan selalu kembali. Banjir bukan sekedar fenomena alam, tetapi tanda bahwa bumi semakin tidak mampu menanggung beban kerusakan yang kita buat. Ada beberapa penyebab utama krisis sampah plastik di laut Indonesia. Pertama, limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Kita menghasilkan lebih dari 12.000 ton sampah plastik setiap harinya, banyak yang berakhir di sungai. Kedua, pencemaran industri dan aktivitas pesisir yang tidak terkontrol. Ketiga, kebiasaan membuang sampah sembarangan, serta sistem pengelolaan sampah yang masih lemah. Lalu yang terakhir, semua sampah yang kita buang ke sungai dan itu akan berakhir di laut. Adapun dampak jangka panjangnya yang sangat serius. Yang pertama, di mana ekosistem laut menurun tajam. Terus yang kedua, populasi ikan juga menurun akibat mikroplastik. Lalu yang ketiga, nelayan juga kehilangan sumber penghidupan. Dan kualitas airnya tercemar, lalu resiko banjir meningkat karena sampah yang menyumbat aliran sungai. Dan mikroplastik masuk ke tubuh manusia dan berpotensi menyebabkan penyakit. Krisis ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merusak masa depan kita. Kita di sini masih bisa mencegah krisis ini agar tidak menjadi lebih parah. Ada banyak langkah sederhana yang dapat kita lakukan mulai hari ini. Yang pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu gunakan tumbler dan tas belanja sendiri. Yang ketiga, jangan buang sampah ke sungai. Dan yang keempat, ikut kegiatan bersih pantai. Terus, dukung produk ramah lingkungan. Dan tanam minimal 1 pohon per tahun. Di mana kita juga harus mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar. Yang dimana perubahan besar ini dimulai dari tindakan yang kecil, tetapi kita yang harus konsisten. Bumi sudah memberikan peringatan, di mana laut yang menjerit dan daratan ikut merasakan dampaknya. Kita tidak bisa diam, karena menyelamatkan lingkungan sama dengan menyelamatkan diri kita sendiri. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.